Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Camber menggunakan Super Saiyan dengan kekuatannya yang meningkat 100 kali lipat oleh Kaioken, sementara Piccolo berubah menjadi wujud terakhirnya, wujud Dewa Namek. Kembali di bumi, Goku dan Vegeta baru saja selesai menikmati hidangan lezat yang disiapkan oleh Cici. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yamcha, Roshi, dan Krillin, mereka menggunakan Sun Kanido untuk melakukan perjalanan ke planet Namek guna mengumpulkan bola naga dan mengungkap apa yang terjadi pada mereka. Namun, ketika mereka tiba di lokasi di mana mereka mengharapkan planet itu berada, mereka tidak menemukan apapun selain ruang kosong. Goku dan Vegeta merasa frustasi dengan Goku berspekulasi bahwa hal yang sama terjadi ketika mereka mencoba menemukan planet Vegeta. Vegeta menyimpulkan bahwa Namek dalam timeline ini pasti berada di lokasi yang berbeda atau mungkin bahkan tidak ada. Mereka merenungkan bagaimana cara menemukan Namek. Sampai Goku memiliki ide, yaitu mereka dapat menggunakan bola naga dari planet sereal untuk mengungkap kebenaran. Vegeta menyukai ide itu dan mereka menggunakan Sun Kanido sekali lagi. Di planet Namek, Camber mengeluarkan aura hitam dan merah, aura kekuatan Super Saiyan yang sangat intens yang dikalikan 100 kali oleh Kaioken. Di sisi lain, Piccolo memancarkan aura bercahaya dari kekuatan Dewa Namek. Kekuatan yang anggun secara ajaib namun sangat mengancam. Saat Piccolo menghadapi Camber, dia merasakan keganasan yang luar biasa dalam diri prajurit ini. Haus akan darah dan kekerasan yang tidak seperti apapun yang pernah dia temui. Sebaliknya, Camber menyadari ketenangan mendalam Dewa Namek dan udara keunggulan yang luar biasa, seolah-olah dia sedang menghadapi raksasa sejati. Saat Dewa Namek menatapnya, Camber berkeringat deras. Napasnya menjadi lebih berat dan otot-ototnya menegang tanpa sengaja. Camber meraung, melepaskan aura energi yang lebih padat. Dia tidak akan membiarkannya menindasnya. Camber mengambil inisiatif mendorong dirinya ke arah Piccolo seperti peluru. Dia melayangkan pukulan yang ditangkis Piccolo yang merasakan kekuatannya yang luar biasa dan mengakui kekuatannya. Namun, Camberlah yang merasakan dampak nyata ketika Piccolo membalas dengan pukulan yang menghancurkan tangkisan Camber dan mendarat di perutnya. Meskipun begitu, Saiyan ini melawan dan menyerang balik, memulai pertukaran pukulan gila dengan Piccolo. Kedua petarung mulai bergerak dengan kecepatan jutaan kali lebih besar dari kecepatan cahaya, mengelilingi planet Namek beberapa kali dalam milidetik dan meninggalkan ratusan kawah raksasa di seluruh planet. Tapi, tempat mereka berada bukanlah planet Namek yang sebenarnya. Mereka berada di planet paralel yang dibawa Piccolo agar mereka bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Selama pertukaran pukulan, Camber merasa dirinya berada dalam posisi tidak menguntungkan dan memutuskan untuk beralih ke konfrontasi berbasis energi. Dia menciptakan bola kekuatan besar dan melemparkannya ke arah Piccolo, yang merespon dengan gelombang energi yang menembus bola kekuatan Camber, mengenainya dan meledak di tubuh Saiyan tersebut. Camber menahan serangan itu, tapi itu cukup mengalihkan perhatiannya bagi Piccolo untuk menembus pertahanannya dengan serangan lutut yang kuat ke perut, membuat Camber kesakitan. Camber mencoba membalas dengan serangan siku, tapi Piccolo menangkap sikunya dan membalas dengan pukulan penghancur tulang rusuk, menyebabkan Camber membungkuk kesakitan sebelum menerima tendangan yang membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu, Piccolo memusatkan kekuatan dalam jumlah tinggi di salah satu tangannya dan melepaskan gelombang energi yang kuat ke arah Camber. Serangan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan Camber sepenuhnya. Tapi, yang mengejutkan Piccolo, serangan itu ditepis. Alasannya adalah Camber telah meningkatkan kekuatannya sekarang menggunakan Super Saiyan 2 dengan Kaioken. Setelah menepis serangan Piccolo, Super Saiyan 2 Camber maju menyerang Piccolo dengan serangkaian pukulan. Sekarang, segalanya tidak mudah bagi Piccolo yang memiliki lebih banyak kesulitan dalam bertahan dan menyerang balik. Meskipun Camber telah meningkatkan kekuatannya, Dewa Namek masih berhasil unggul mendaratkan kail yang kuat ke perut Camber yang menyebabkannya membungkuk sekali lagi. Piccolo kemudian pindah ke punggung Camber untuk melepaskan bola energi yang pasti akan menimbulkan banyak kerusakan. Namun, Saiyan itu mengejutkan semua orang dengan munculnya dua tangan tambahan dari punggungnya. Dengan satu tangan, dia menangkis energi Piccolo, sementara tangan lainnya membalas dengan ledakan kekuatan yang harus ditangkis Piccolo. Camber kembali menyerang, kali ini dengan dua tangan tambahan untuk membantunya. Mereka bertukar pukulan yang lebih gila lagi sampai Camber berhasil menggunakan tangan tambahannya untuk menahan tangan Piccolo dan memberikan serangkaian pukulan dengan dua tangan lainnya. Namun, ini tidak berlangsung lama karena pelindung Namek
bereaksi dengan menembakkan sinar dari antenanya yang menyetrum Kamber dan memaksanya melepaskan pegangan. Kemudian diikuti dengan gelombang energi jarak dekat yang membuat Kamber jatuh dari langit dalam keadaan hangus parah. Kamber yang marah menarik kembali dua tangan tambahannya ke dalam tubuhnya dan kemudian menggunakan Taioken menciptakan kilatan cahaya yang mengganggu penglihatan Piccolo. Setelah melakukan ini, Kamber maju untuk menyerang, tapi Piccolo meluncurkan tendangan terbang yang tidak hanya membuat Saiyan itu lengah, tapi juga menimbulkan rasa sakit yang signifikan. Mengikuti serangan ini, melancarkan beberapa serangan kuat dan cepat lainnya, menghukum seluruh tubuh Saiyan jahat itu dengan beberapa pukulannya. Kamber penasaran bagaimana Piccolo bertarung dengan sangat efektif bahkan tanpa matanya. Dan Piccolo menjawab bahwa kekuatannya jauh melampaui panca inderanya. Marah karena menerima begitu banyak serangan, Kamber melepaskan seluruh kekuatannya sekaligus mendorong Piccolo menjauh. Dia kemudian menggandakan diri menjadi 3 klon. Dengan penglihatannya yang sekarang pulih, Piccolo mencatat bahwa Kamber memiliki beberapa kemampuan aneh, tapi yang satu ini khususnya dia bisa mereplikasinya. Piccolo juga menggandakan diri menjadi 3 dan pertempuran 3 lawan 3 pun terjadi di langit dan di tanah Namex. Sementara berkat Sun Kanido, Goku dan Vegeta tiba di planet Sereal, atau setidaknya di mana planet itu seharusnya berada. Sekali lagi, yang mereka temukan hanyalah kekosongan ruang yang hampa. Goku dan Vegeta menjadi semakin frustasi karena tidak ada yang berjalan sesuai keinginan mereka. Sampai tiba-tiba Goku punya ide lain. Vegeta bertanya apa ide barunya dan Goku menyarankan agar mereka berbicara dengan Raja Kai karena dia biasanya tahu banyak hal. Vegeta menyukai ide itu dan mereka menggunakan Sun Kanido sekali lagi. Untungnya planet Raja Kai berada di tempat yang tepat, tapi ketika mereka tiba, mereka tidak menemukannya di sana. Goku dan Vegeta terkejut dengan hal ini karena menurut Goku, Raja Kai selalu ada di planetnya bersama dengan 2 muridnya. Namun, ada satu orang yang mungkin tahu apa yang terjadi dengan Raja Kai, yaitu Raja Yema. Tapi, ketika mereka tiba di istana Raja Yema, mereka menghadapi kejutan lain. Dia juga tidak ada di sana. Untuk memperburuk keadaan, ada antrian jiwa yang sangat panjang baik di dalam maupun di luar istana. Goku dan Vegeta melihat beberapa raksasa mencoba mengendalikan kerumunan jiwa yang tidak tertib. Sementara pemandu raksasa berbicara dengan putus asa ke Megapon, mencoba menenangkan semua orang. Goku dan Vegeta mendekati pemandu itu, menanyakan apa yang terjadi dan di mana Raja Kai serta Raja Yema berada. Pemandu raksasa itu menjawab bahwa semua dewa telah bersembunyi dari pembunuh dewa dan dia tidak tahu di mana mereka berada. Vegeta menjadi sangat jengkel dengan hal ini dan menyebut para dewa sekelompok pengecut. Goku berkata, mereka sekarang harus memikirkan cara untuk menemukannya. Di sisi lain, pertempuran 3 lawan 3 antara klon Piccolo dan klon Kamber berlanjut. Keenam pejuang itu berhadapan dengan sengit, masing-masing menunjukkan tekad dan kekuatan luar biasa mereka. Keenam petarung terbang melintasi langit, bertukar pukulan dahsyat yang menciptakan gelombang kejut dan meninggalkan jejak kehancuran kemanapun mereka pergi. Salah satu klon Piccolo memusatkan energi di tangannya dan melepaskan sinar energi yang kuat ke salah satu klon Kamber, memaksanya untuk mundur. Namun, klon Kamber tidak mau dikalahkan begitu saja. Mereka menggunakan kemampuan penggandaan mereka untuk membingungkan klon Piccolo, menciptakan ilusi diri mereka sendiri, dan menyerang dari sudut yang tidak terduga. Salah satu klon Kamber melihat gangguan yang disebabkan oleh ilusinya untuk meluncurkan bola energi besar ke arah salah satu klon Piccolo. Klon Piccolo yang akan terkena bola energi itu memaksimalkan energinya dan meluncurkan serangan defensif yang bahkan lebih kuat, melenyapkan bola Kamber dan mengirimkan gelombang kejut yang mendorong mundur klon Kamber lainnya. Saat pertempuran berlanjut, klon Piccolo menunjukkan kelincahan luar biasa dan kemampuan untuk mengantisipasi gerakan lawan mereka. Mereka dengan mudah menghindari serangan klon Kamber dan membalas dengan serangan presisi. Klon Kamber mulai kelelahan, sementara klon Piccolo tetap tenang. Salah satu klon Piccolo menembakkan sinar energi yang mengenai salah satu klon Kamber secara langsung, melemahkannya secara signifikan. Klon Piccolo lainnya melihat celah dalam pertahanan salah satu klon Kamber dan maju dengan cepat, memberikan pukulan kuat ke dada Saiyan jahat itu. Dampaknya menyebabkan klon Kamber jatuh ke tanah. Piccolo ketiga dan Kamber ketiga terlibat dalam pertukaran yang sengit sampai Piccolo unggul melemparkan Kamber ke tanah bersama dengan 2 klon lainnya yang sudah dijatuhkan oleh 2 Piccolo lainnya. Piccolo terakhir kemungkinan yang asli memusatkan sejumlah besar energi di tangannya
dan menembakkan gelombang kekuatan yang kuat ke arah para Kamber. Ledakan yang dihasilkan sangat spektakuler, menyelimuti trio Saiyan dalam cahaya yang tinggi. Ketika cahaya menghilang, semua Kamber terluka parah dan melemah, sepertinya tidak mampu melanjutkan pertarungan. Melihat pertempuran 3 lawan 3 telah berakhir, Piccolo menghilangkan klonnya dan kemudian memberitahu Kamber bahwa pertarungan telah berakhir. Tapi Kamber mulai ketawa dan berkata bahwa ini masih jauh dari selesai. Kedua klon Kamber mulai menghilang lenyap dengan awan asap hitam dan merah. Kemudian mereka bergabung kembali dengan Kamber yang asli yang tiba-tiba mulai memancarkan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar. Piccolo sangat terkejut karena kekuatan yang sekarang dipancarkan Kamber jauh lebih besar daripada yang dia tunjukkan sebelumnya. Saat seluruh dimensi mulai bergetar dan dinding dimensi mulai retak, Kamber melepaskan kekuatannya sambil memperlihatkan rambut yang lebih panjang lagi. Sekarang dia menampilkan wujud Super Saiyan 3 yang dikalikan 100 kali melalui Kaioken. Piccolo bertanya bagaimana dia mencapai peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dan gila seperti itu. Kamber memberitahunya bahwa setiap kali tubuhnya terluka parah, ketika dia pulih, dia mengalami peningkatan kekuatan yang disebut Zenkai. Apa yang baru saja terjadi adalah Piccolo telah melukainya dan dua klonnya dengan parah. Dan ketika mereka bergabung kembali ke dalam dirinya, mereka telah melipat gandakan peningkatan Zenkai tersebut. Piccolo sangat kesal dengan hal ini dan menyadari bahwa dia harus sangat berhati-hati selama pertarungan. Lain kali dia memberikan kerusakan signifikan pada Saiyan itu harus menjadi pukulan terakhir yang menentukan. Memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan ini, Kamber menyerang lagi. Tapi yang mengejutkannya, ketika dia menyerang, Piccolo menangkisnya. Dewa Namex itu berkata bahwa Saiyan tersebut mungkin telah meningkatkan kekuatannya lebih jauh, tapi dia sendiri pun belum menggunakan kekuatan maksimalnya. Di neraka, Raja Kai dan Raja Yama sedang melakukan percakapan yang sangat cemas. Ketika tiba-tiba Goku dan Vegeta muncul menggunakan Sun Kanido, mengejutkan mereka berdua yang mengenali mereka sebagai Saiyan. Namun, setelah pemeriksaan lebih dekat, Raja Kai merasa lega karena dia mengenali mereka sebagai dua orang yang menghadapi Kamber di bumi. Goku dan Vegeta terkejut saat mengetahui bahwa Raja Kai telah mengamati apa yang terjadi di bumi. Dan dia bertanya apakah Raja Kai tahu tentang kebenaran mereka dan apa yang sedang terjadi. Tapi Raja Kai berkata mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang karena Kamber masih berkeliaran dan dia membutuhkan mereka untuk menangani Saiyan jahat itu. Goku dan Vegeta bertanya apa yang dia bicarakan. Vegeta yakin bahwa dia telah menghancurkan Kamber sepenuhnya di bumi. Tapi Raja Kai memberitahunya bahwa itu tidak benar. Kenyataannya, orang yang dihadapi Vegeta di bumi hanyalah klon dari Kamber yang hanya memiliki 1/4 dari kekuatannya. Itu membuat mereka berdua sangat terkejut. Tapi setelah dipikir lebih lanjut, Goku ingat bahwa Kamber meniru Kaioken dari Ten, sehingga dia bisa saja meniru teknik penggandaan 4 kali lipat juga. Vegeta sangat terkesan karena orang itu sudah sangat kuat. Dan dia berpikir bahwa jika Kamber hanya menggunakan 1/4 dari kekuatannya, itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Raja Kai mengatakan itu belum semuanya, dan dia memberitahu mereka bahwa Kamber menjadi lebih kuat setelah pertempuran itu. Kamber mempelajari kemampuan dari 3 prajurit bumi itu saat energinya memasuki mereka. Goku merasa ini sangat buruk karena sekarang Kamber juga tahu cara menggunakan Ultra Instinct. Tapi Vegeta berkata ini jauh lebih buruk karena dia mungkin telah mempelajari Shinken juga. Namun, Raja Kai menenangkan Vegeta bahwa Kamber pasti tidak mempelajari kemampuannya karena Vegeta telah menghancurkan energi yang merasukinya sepenuhnya, sehingga energi itu tidak kembali ke Kamber untuk memberinya pengetahuan tersebut. Goku bertanya siapa sebenarnya pria Kamber ini dan bagaimana dia bisa ada. Di sini, Raja Kai akan memberitahu mereka. Dalam dimensi paralel Dynamax, pertempuran paling sengit yang pernah dilihat planet itu sedang terjadi. Di seluruh planet, gelombang kejut terlihat mengguncang struktur planet dan dinding realitas itu. Sambil bertukar pukulan dengan Kamber, Piccolo sangat khawatir karena dimensi ini akan segera runtuh dan pertempuran mereka akan menghancurkan Namex dalam sekejap. Faktanya, dimensi ini seharusnya sudah hancur sejak lama karena kekuatan kehancuran dari pertempuran mereka. Dan itu belum terjadi hanya karena Piccolo terus-menerus menggunakan kekuatan sihirnya untuk memperkuat dimensi ini. Tapi, ketika Kamber meningkatkan kekuatannya, menjadi semakin sulit untuk bertarung dengannya dan menjaga dimensi itu tetap utuh pada saat yang sama. Melihat celah di pertahanan Namekian, Kamber mendaratkan pukulan yang begitu kuat di tengah dada Piccolo sehingga menembus tubuh Piccolo. Tapi, dengan menggunakan kemampuan yang sangat aneh, Piccolo hanya mengubah bentuk tubuhnya
berubah menjadi sejenis naga dan melilit tubuh Camber. Namun, Camber mulai memancarkan kekuatannya secara sengit, menyebabkan aura berapinya membakar tubuh Piccolo dan membuatnya melepaskan lilitan. Ketika Piccolo menjauh sambil menderita luka bakar dan kembali ke bentuk normalnya, Camber membuat cakar energi hitam muncul. Dia meluncurkannya ke arah Piccolo dan menghindarinya, tapi melihat seluruh gunung di belakangnya terbelah oleh cakar ini. Saiyan itu menanggapi serangan ini dengan merentangkan tangannya ke arah Camber, sambil membuat tangannya berubah menjadi naga dengan tubuh ularnya yang meliuk di udara. Tangan naga itu menjangkau ke arah Saiyan, mencoba menggigitnya. Camber menghindari serangan itu, tapi itu hanyalah yang pertama dari banyak serangan dari naga yang mengejar Saiyan itu di udara sambil mencoba menangkapnya. Tapi itu tanpa hasil berkat penghindaran prajurit jahat itu. Namun, Piccolo menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat beberapa naga lain keluar dari tangannya, seolah-olah mereka adalah cabang yang tumbuh dari pohon. Camber menghindar sebisa mungkin, tapi akhirnya tertangkap oleh salah satu naga ini, dan kemudian dicengkram serta dijebak oleh yang lainnya, sampai yang lebih besar menelannya sepenuhnya. Setelah menelan Camber dengan tangan naganya, Piccolo menyentuhnya dengan tangannya yang lain yang tetap tampak normal. Saat dia melakukan ini, tangan naga itu mulai mengalami kelebihan energi dan kemudian ledakan yang sangat besar terjadi di mulut naga itu. Setelah menerima serangan yang begitu kuat, Camber mendapatkan luka, namun masih sangat bersemangat untuk bertarung. Memancarkan lebih banyak kekuatan, dia menuju ke arah Piccolo tanpa rasa takut. Di neraka, kisah Camber sang pembunuh dewa diceritakan oleh Raja Kai. Pada awalnya, ras Saiyan pada dasarnya tidak jahat. Tentu aja, Saiyan mempertahankan esensi prajurit mereka. Tapi, meskipun demikian, mereka memiliki tingkat kesopanan tertentu. Raja Saiyan bernama Yamoshi adalah orang yang sangat kuat, tapi dia juga sangat bijaksana dan bahkan baik hati. Yamoshi memiliki saudara bernama Camber, dan saudara laki-laki raja ini lahir dengan karakteristik yang sangat aneh. Dia memiliki energi yang sepenuhnya jahat yang melahap hatinya dengan kejahatan. Energi ini, meskipun sifatnya jahat, tampaknya memiliki tingkat kemauannya sendiri karena memiliki kemampuan tidak hanya untuk melahap Camber, tapi juga orang lain. Tidak butuh waktu lama bagi Camber untuk menyadari bahwa energi ini juga memiliki kemampuan belajar tertentu. Dan ketika menguasai tubuh seseorang, dia dapat mempelajari teknik mereka. Yamoshi diperingatkan akan bahaya yang diwakili saudaranya, tapi dia tidak akan cukup berhati dingin untuk membunuh saudaranya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk memenjarakannya selama bertahun-tahun. Tapi, setelah bertahun-tahun di penjara, Camber entah bagaimana berhasil membebaskan diri dan kemudian merusak hati para Saiyan dengan energinya, membuat pemberontakan melawan Raja Yamoshi dan anak buahnya. Perang itu sangat seimbang dan ribuan pertempuran yang sangat parah terjadi di seluruh planet. Tapi, karena Camber memiliki kemampuan untuk menginfeksi Saiyan lain dengan energinya, dia dan anak buahnya akhirnya mendapatkan mayoritas dan menang melawan anak buah Yamoshi. Raja dalam tindakan perlawanan terakhir berhasil dengan bantuan 5 prajurit paling setianya untuk berubah menjadi sesuatu yang disebut Super Saiyan God. Dengan kekuatan ini, dia berhasil mengalahkan ribuan tentara Camber dan bahkan hampir mengalahkan saudaranya dalam pertempuran. Namun, Yamoshi kehilangan kekuatannya dan akhirnya dikalahkan. Setelah mengalahkan saudaranya, Camber menjadi raja para Saiyan dan mulai kampanye kehancuran di seluruh alam semesta. Setelah waktu yang lama, Camber akhirnya mengetahui tentang para dewa dan memutuskan bahwa dia tidak hanya ingin menghancurkan manusia, tapi juga para dewa. Kemudian, dia melakukan segala cara untuk tumbuh lebih kuat. Ketika Dewa Penghancur Virus terbangun dari tidurnya yang panjang dan menemukan apa yang terjadi di alam semesta ketujuh, dia mengejar Camber untuk menghancurkannya. Namun, bahkan virus pun tidak bisa mengalahkan Saiyan jahat itu dan akhirnya mati. Setelah membunuh virus, Camber tumbuh lebih kuat, memulai misinya untuk membunuh semua dewa penghancur. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat Camber jadinya, dan semakin jauh impian untuk mengalahkannya. Tapi, ada satu hal yang sangat mengganggu Vegeta. Dia bertanya pada Raja Kai, bagaimana Camber berhasil menjadi begitu kuat. Vegeta mengerti bahwa Saiyan memiliki kapasitas evolusi yang besar, dan Camber tampaknya adalah salah satunya. Tapi, dari pertempuran mereka di bumi, Camber tidak tampak seperti Broly yang berevolusi terus-menerus dan tidak terkendali. Jadi, dia ingin tahu bagaimana orang ini menjadi begitu kuat hingga bisa mengalahkan virus dan dewa penghancur lainnya. Sementara, pertempuran antara Piccolo dan Camber mencapai puncaknya dengan ledakan listrik tak terhitung jumlahnya yang dihasilkan dari benturan pukulan mereka dan menghancurkan lingkungan sekitar.
Piccolo dan Camber bertukar serangan sengit saat menghalang realitas itu semakin dekat untuk hancur. Ketika mereka bertarung, Camber mulai merasakan tubuhnya dalam rasa sakit yang luar biasa. Alasannya adalah menggunakan Super Saiyan 3 dengan Kaioken 100 kali lipat ada harganya. Piccolo di sisi lain juga tidak dalam keadaan baik karena bertarung menggunakan semua kekuatan itu, dan tetap menjaga dimensi itu tetap utuh tidaklah mudah. Namun, meskipun kelelahan, mereka tidak mengurangi tekanan dalam pertarungan. Setiap benturan pukulan menghasilkan ledakan dampak besar, membuktikan kekuatan kolosal dari kedua raksasa ini yang mewakili ras Saiyan dan Namekian. Tapi, Piccolo yang memimpin mulai menekan Camber dengan serangannya sambil berteriak untuk melampiaskan kelelahan dan penderitaannya yang besar. Serangan Piccolo mulai mendarat pada wajah, dada, perut, tangan, dan kaki. Seluruh tubuh Camber terkena pukulan yang sangat kuat. Sekarang keunggulan Dewa Namek sangat jelas dan pertarungan tampaknya menuju akhir. Tapi Camber tidak akan menerima itu. Camber melepaskan kekuatannya dalam aura energi yang tidak terkendali dan mendorong Piccolo menjauh dengan sebuah pukulan. Setelah melakukan ini, Camber memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam bola energi besar, mengatakan bahwa dengan serangan ini dia akan menghancurkan Piccolo, dimensi ini, dan bahkan planet Namex yang asli. Tapi Piccolo tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. Dia memusatkan kekuatannya yang kuat di dahinya. Serangan itu diluncurkan dan bertabrakan. Awalnya keseimbangan terjaga, namun segera Piccolo mulai unggul. Tapi Camber bersedia melakukannya sampai akhir, dan kemudian dia berteriak Kaioken 200 kali lipat. Saat otot-ototnya meregang sampai batas maksimal, kulitnya mulai robek mengeluarkan darah. Saiyan itu memancarkan aura kekuatan 2 kali lebih besar, sementara bola energinya berlipat ganda ukurannya. Dihadapkan dengan ini, laser Piccolo mundur, di mana Piccolo mulai ditekan dengan berat. Piccolo melihat kekalahan tepat di depannya, tapi dia tidak bisa membiarkan itu terjadi karena jika dia dikalahkan, Namex dan orang-orang Namekian akan musnah sepenuhnya. Menghadapi jalan buntu ini, dia membuat keputusan dan kemudian berteriak sambil memancarkan seluruh kekuatannya. Camber melihat sinar energi musuh maju lagi melawan serangannya. Dia penasaran bagaimana ini bisa terjadi. Yang sangat mengejutkan bagi Saiyan tersebut, sinar energi tipis itu menembus bola kekuatan masifnya. Melihat sinar energi datang ke arahnya, Camber berpikir untuk menghindar, tapi tidak bisa karena kerusakan ototnya yang disebabkan oleh Kaioken. Dadanya ditembus oleh energi tersebut lalu menghancurkannya. Selanjutnya, bola kekuatan jahat itu meledak menghancurkan seluruh dimensi. Sebagian dari ledakan itu juga terjadi di dimensi nyata planet Namex, menciptakan pemandangan cahaya, debu, dan kehancuran di bagian permukaan planet yang sangat signifikan. Ketika semua itu berakhir, di tengah kawah besar ada Piccolo yang telah kembali ke bentuk base-nya dan terluka sangat parah dengan hanya separuh tubuhnya yang utuh. Piccolo tidak bisa sepenuhnya mempertahankan diri dari ledakan karena dia begitu lemah, dan dia menggunakan sebagian besar sisa kekuatannya untuk mencoba membuat dimensi lain bertahan selama mungkin sebelum runtuh. Namun, berkat ketahanan dimensi itulah sebagian besar ledakan tertahan di sana menyelamatkan Namex dari kehancuran. Dewa Namex tersenyum bahagia karena akhirnya dia berhasil menyelamatkan planetnya. Namun, ketika dia menatap langit dengan seksama, Piccolo menyadari bahwa langit benar-benar gelap, dan itu hanya berarti satu hal, Porunga telah dipanggil. Segera setelah Piccolo menyadari hal ini, langit cerah kembali yang berarti bola naga telah terpencar. Dan tepat setelah itu di detik berikutnya, seseorang datang terbang dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di dekatnya. Seseorang itu adalah Camber. Piccolo bertanya bagaimana ini bisa terjadi, padahal dia yakin dia telah membunuhnya dan tidak meninggalkan jejak tubuhnya. Tapi Camber tersenyum dan mengungkapkan bahwa tekniknya bukanlah untuk melipat gandakan tubuhnya menjadi 3 seperti yang dilihat Piccolo, melainkan semua itu hanyalah klon. Ketika mendengar ini, Piccolo menjadi putus asa. Dia baru tahu ternyata selama ini cuma bertarung melawan klon. Camber membenarkan dan menjelaskan bahwa selagi Piccolo teralihkan dengan klonnya, di dimensi lain, dia mengambil kesempatan untuk mencari bola naga. Dia memusnahkan semua orang di planet Namex kecuali Tetua Agung karena dia membutuhkannya hidup untuk menggunakan bola naga. Tapi, Camber menyelesaikan hal itu dengan sangat cepat, dan setelah permintaannya terkabul, dia membidik ke arah tertentu dan meluncurkan bola energi. Bola itu mengenai rumah Tetua dan menghancurkan rumah beserta Tetua sepenuhnya. Setelah melakukan ini, Camber mengejek Piccolo bahwa dia gagal sebagai pelindung Namex. Namun kemudian Camber memujinya, mengatakan bahwa legenda Dewa Namex yang agung itu nyata, dan dia benar-benar luar biasa bertarung melawan klonnya
yang memiliki sebagian besar kekuatannya sambil juga mempertahankan dimensi tersebut. Dia bahkan mengatakan jika Piccolo tidak mencoba menjaga dimensi itu tetap utuh untuk melindungi planet, dia mungkin akan menang. Setelah mengatakan ini, Camber mengulurkan tangan kepadanya dan melepaskan energi jahatnya yang mulai menyelimuti tubuh Piccolo. Dia bertanya apa yang Camber lakukan dan Camber menjawab bahwa dia akan membuat Dewa Namex menjadi anak buahnya dan juga akan meniru kemampuannya. Piccolo mencoba melawan kendali energi jahat itu, tapi dia menyadari bahwa dengan sedikit kekuatan yang tersisa, dia tidak akan bisa melakukannya. Namun, dia tidak akan menerimanya dan mulai mengumpulkan sisa energinya. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak bisa lagi mengalahkan Camber, dia setidaknya akan menggagalkan rencananya. Menyadari apa yang terjadi, Camber segera terbang menjauh, dan di detik berikutnya Namex hancur sepenuhnya. Dari luar angkasa, Camber menyaksikan ledakan yang hampir saja dia tidak bisa hindari. Bagi Camber ini sayang sekali karena akan sangat bagus untuk memiliki kekuatan Dewa Namex yang legendaris. Tapi dia berpikir lagi mungkin tidak masalah karena pada akhirnya dia tetap akan menjadi makhluk tertinggi di seluruh multiverse. Kembali di neraka, Vegeta mempertanyakan Raja Kai tentang bagaimana Camber berhasil mendapatkan begitu banyak kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Raja Kai menjelaskan bahwa Camber mencapai ini berkat kemampuan khusus Saiyan yang disebut Zenkai. Memungkinkannya berevolusi setiap kali dia menerima luka fatal, dan setelah begitu banyak evolusi Camber menjadi sangat kuat. Vegeta berargumen bahwa meskipun dia berevolusi begitu banyak dengan Zenkai, dia harus pulih dulu baru bisa berevolusi. Jadi, Vegeta penasaran bagaimana Camber berhasil melakukan itu saat melawan Dewa Penghancur. Ketika Raja Kai baru saja akan menjawab pertanyaannya, tapi tiba-tiba percakapan mereka terhenti ketika sebuah suara memanggil mereka. Suara yang sangat dikenal Goku dan Vegeta. Orang yang melakukan ini adalah Grand Priest Daishinkan, yang mengatakan bahwa dia memiliki masalah yang sangat mendesak untuk didiskusikan dengan mereka berdua. Jadi mereka harus segera pergi ke Istana Zeno. Tentu saja, panggilan mendadak ini membuat Goku dan Vegeta sangat terkejut. Sebelum mereka dapat sepenuhnya memahami asal-usul kekuatan Camber, Goku dan Vegeta tiba-tiba dipanggil oleh Daishinkan. Mengapa Daishinkan dari timeline ini mengamati mereka dan apa yang mungkin dia inginkan? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.